إن شاء الله إن شاء الله آمنين. Al-Azhar Mosque, Egypt. Angkasa with Muslimah Traveler. Built by Jauhar Asy-Tyribi. The first mosque in Cairo. 1,082 years old. Since 359 Hijriah. The oldest institution of education to be Jami' and Jami'ah. Sejarah unik Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Perjalanan panjang Al-Azhar yang kini jelang usia 1045 tahun perhitungan Masehi atau 1077 tahun penanggalan Hijriah memang menarik untuk disimak. Universitas yang bercikal dari sebuah masjid dibangun pertama kali pada tanggal 29 Jumada Al-Ula pada tahun 359 Hijriah bertepatan pada tahun 970 Masehi oleh Panglima Jauhar Asy-Tyribi. Hingga kini, Al-Azhar tak pernah lelah membidani kelahiran para ulama dan cendekiawan muslim di seluruh dunia. جامع الأزهر. اسم الأزهر أخذوه من اسم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. المسجد الأزهر أو الجامع الأزهر هو أول مسجد بني في القاهرة. عمر المسجد بني عام 900. مش عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أول مسجد بني في مصر. ولكن الجامع الأزهر أول مسجد بني في القاهرة. أيوة. في القاهرة. ماشي. تم بناء المسجد عام 970 ميلادية. 970 ميلادية. بني المسجد في عصر الدولة الفاطمية. الفاطميون حكموا مصر أكثر من 200 عام. وبدأوا فترة حكمهم ببناء مدينة القاهرة. ثم بنوا الجامع الأزهر في وسط مدينة القاهرة. Pada saat dibangun, masjid ini dinamakan Jami' Al-Qahirah, meniru nama ibu kota, berbentuk satu bangunan yang terbuka di tengahnya, yang mana arsitekturnya meniru Masjidil Haram. Waktu itu, Masjid Al-Azhar luasnya hanya setengah luas yang ada pada sekarang. Karena kondisi sekitarnya yang indah bercahaya ini, akhirnya orang-orang pun menyebut Jami' Al-Qahirah dengan sebutan baru, Jami' Al-Azhar. Berasal dari kata Zahra, artinya yang bersinar. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Masjid Al-Azhar diambil dari nama putri Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah Al-Zahra. Selain itu, di dalam Masjid Al-Azhar juga terdapat makom dari pendirinya yaitu Jauhar Asy-Tyribi yang terletak di sebelah kiri tempat sholat laki-laki. Dan di tempat itu juga terdapat sebuah lemari yang berwarna coklat yang mana dulunya lemari tersebut digunakan untuk menyimpan kitab-kitab yang dimiliki para tolabah. Itu bernama Abdurrahman Katholi. Ia sangat mencintai Masjid Azhar sehingga ia melakukan perluasan pada Masjid Azhar, terutama di bagian imam atau bagian depan daripada Masjid Azhar itu. Salah satu bukti perluasan tersebut yaitu perpindahan mihrab yang berawal dari mihrab lama yang paling dekat dengan saya menuju mihrab yang baru di sebelah belakang daripada mihrab yang lama. Dan salah satu ciri daripada mihrab yang baru adalah ia memiliki kemiripan dengan mihrab yang berada di masjid-masjid di Andalusia dan di Kurtubi. Arsitektur yang digunakan Masjid Al-Azhar sungguh unik, yang mana tiap tiangnya memiliki corak yang berbeda dengan tiang yang lainnya. Konon katanya, filosofi dari perbedaan corak tersebut adalah bagaimana setiap perbedaan dapat dipersatukan di bawah satu naungan. Di Al-Azhar juga terdapat 4 menara, yang mana 2 menara tersebut dibangun pada masa Al-Ghuri dan 2 menara lainnya dibangun pada masa Abdurrahman Katuda. Kemudian,
Lampu-lampu di dalamnya berbentuk guci transparan yang tergantung rapi di setiap ruangan masjid, yang mana dulunya ia menjadi penerangan dari minyak, yang kemudian semenjak listrik mulai menyebar merata di seluruh dunia, isi gucinya diganti dengan bohla lampu bercahaya kuning. Semuanya, sekarang saya sedang berada di ruang, yang mana ruang ini dulu sebagai tempat belajar asing yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Semuanya ada 103 kamar sebelum dipindah ke Madinatul Qudus, dan ruang untuk orang Indonesia dinamakan dengan Ruang Jawi. Kegiatan harian Masjid Al-Azhar. Al-Azhar telah menerapkan model belajar talaki selama 1049 tahun. Dari talaki itu, tidak hanya lahir ribuan ulama terkemuka di Mesir dan mancanegara lainnya, tetapi juga menjadikan Al-Azhar benteng pertahanan lestarinya ilmu-ilmu keislaman. Metode ini masih lestari dan bahkan berkembang hingga era modern. Talaki di Al-Azhar ternyata tidak pupus oleh datangnya era modern. Disrupsi digital juga era teknologi 5.0 tidak mengusik kesinambungannya. Perpaduan model belajar modern di kelas dan talaki di masjid menjadi kultur khas di lingkungan Al-Azhar. Talaki sekaligus menjadi kekuatan dunia keilmuan di lembaga pendidikan Islam tertua di dunia pada masa itu. Memasuki Masjid Al-Azhar, kita tidak hanya segera merasakannya sebagai tempat ibadah, tetapi ada nuansa suasana keilmuan yang kuat. Model belajar talaki di lingkungan Masjid Al-Azhar menjadi model belajar saat Al-Azhar lahir pada sekitar 1000 tahun yang lalu. Maka sering terjadi mahasiswa di Al-Azhar mengikuti kuliah reguler pada pagi hari, kemudian dilanjutkan ikut belajar talaki pada siang atau sore hari di Masjid Al-Azhar. Hampir setiap hari ada jadwal belajar model talaki. Sudah biasa dalam satu waktu ada beberapa kegiatan belajar talaki di Masjid Al-Azhar. Di sana-sini bisa terlihat sekelompok mahasiswa yang sedang talaki kepada Syekh Al-Azhar. Inilah kisah tentang Masjid Al-Azhar dengan segala keunikannya. Al-Azhar sebagai bukti bahwa Islam pernah berjaya di masa lampau. Peradabannya kokoh hingga 13 abad. Peninggalannya tak lekang oleh zaman. Masih ada hingga sekarang, masih bisa kita nikmati bersama. Al-Azhar bukan hanya bukti historis, tetapi juga pengokoh bahwa kita bisa mencapai puncak kegemilangan itu saat berpegang teguh pada Islam. Nah, tempat yang ada di belakang saya itu adalah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar serta talaki yang dilakukan secara gratis atau disebut sebagai majanan, baik itu mempelajari ilmu syariah, ilmu agama, atau bahkan menghafal Al-Quran yang dilakukan sejak awal pertama Al-Azhar dibangun. Nah, di mana para syekh duduk di atas kursi serta para murid mendengarkan beliau dengan seksama. Dan kegiatan tersebut dapat disaksikan secara offline di mana para murid datang langsung ke Masjid Al-Azhar atau secara online yang dapat diakses melalui platform Facebook yang di mana pengikutnya lebih dari 500 juta penduduk dunia. Berdirinya, studi di Al-Azhar selalu terbuka untuk semua pelajar dari seluruh dunia. Hingga kini, Universitas Al-Azhar memiliki lebih dari 50 fakultas yang tersebar di seluruh pelosok Mesir dengan jumlah mahasiswa yang melebihi angka 250.000 orang. Itulah potret Al-Azhar yang tetap tegar dalam kurun usia yang sudah tua. Man huwa al-Azhari? Al-Azhari huwa Ash'ariyul aqidah, madhabiyul fiqhi, sufiyut tawajjuhi.